Pernah nggak sih bertemu dengan rekan-rekan, teman-teman yang kerap kali membicarakan orang lain, melihat orang lain itu kayaknya nggak pernah ada beresnya, kayaknya ada kekurangannya terus, dan akhirnya dia tuh bisa disebut sebagai orang yang hidup penuh dengan nyinyirin orang lain. Nah, pernah ketemu sama mereka? Kecenderungannya kalau kita bertemu dengan teman-teman yang seperti itu, jangan-jangan nih, indikasinya mereka itu sebenarnya belum paham tentang konsep dari mencintai dirinya dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di Talk with Nuran. Hari ini kita ingin mendiskusikan tentang bagaimana mencintai diri kita sendiri, atau disebut dengan self-love. Kalau melihat dari contoh tadi, ternyata banyak orang yang kerap kali sibuk membandingkan dirinya, sibuk bicarain orang, dan kerap kali tuh kayaknya kalau ngobrol selalu terpaku dengan kekurangan orang, kegagalan orang, kesulitan orang lain, kebobrokan orang, nyinyir terus. Most of them kecenderungannya adalah belum paham konsep tentang self-love itu sendiri. Nah, terkadang tuh kita sebagai manusia juga berpikir bahwa ketika kita sudah memenuhi kebutuhan hidup kita atau kebutuhan diri kita, entah itu diliputi dengan posisi yang bagus, jabatan yang bagus di dunia kerjaan, entah itu mungkin kita bisa beli barang-barang yang branded, entah itu kita bisa melengkapi hidup kita secara finansial dengan baik, kita pikir itu adalah makna si bahagia dan akhirnya bisa kasih porsi dari mencintai diri kita sendiri. Tapi tunggu dulu, bener gak sih itu konsep self-love? Karena ternyata konsep dari cinta sendiri itu, kalau yang pernah kupelajari, di sini cinta itu atau cinta yang paling fundamental adalah cinta yang didasarkan atas cinta kita pada Ilahi, Pencipta. Itu adalah cinta yang paling fundamental. Kalau saya misalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, saya bisa contohkan itu adalah sebenar-benarnya makna cinta. Nah, ketika self-love itu terjadi, muncul, berarti ada sebuah situasi di mana keadaan kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri berkala terus-menerus tumbuh dari tindakan-tindakan yang akhirnya mendukung pertumbuhan diri kita, entah itu fisik, psikologis, spiritual. Intinya adalah tindakan-tindakan, reaksi-reaksi yang menumbuhkan kedewasaan dalam diri kita. Ini berangkat dari diskusi dengan Psychology Today, ada di dalam Psychology Today, tentang konsep mengapresiasi tadi. Ada salah seorang tokoh, beliau adalah Dr. Aaron Krasnow, PhD. Beliau menyatakan tentang konsep self-love. Self-love is the primary relationship you will have in your life. The more you develop this relationship, the more fulfilling your life will be. Akhirnya di sini ada sebuah porsi atau konsep tentang self-fulfillment. Nah, sedikit banyaknya ada poin-poinnya ya dari tadi. Akhirnya jika kita kemas makna dari pemahaman si self-love itu apa? Ketika seseorang itu merasa sadar, merasa dirinya itu sudah terisi, terpenuhi akan konsep tentang mencintai, menikmati kebahagiaan, kegagalan, kenikmatan, dan kedekatan dari diri dengan Pencipta, dan akhirnya terrefleksi dengan diri, dengan hubungannya dengan orang lain. Oke, kebayang nggak tuh konsep yang tadi kayak gimana? Akhirnya konsep tadi itu mengajarkan bahwa self-love itu nggak melulu hal indah aja. Mungkin peristiwa traumatik yang dulu pernah terjadi sama diri kita, mungkin tragedi-tragedi inner child yang hadir dalam hidup kita, mungkin part yang indah dan kurang indah. Itu makna dari si self-love sendiri. Ketika kita sudah benar-benar mencintai diri kita sendiri, artinya tuh kita sudah tidak sibuk
untuk mencari pengakuan dari orang lain. Gak sibuk pengen tahu penerimaan orang lain lagi. Kita paham banget kalau saya cukup percaya diri membawa diri saya yang seperti ini. Ada orang yang mungkin suka dan tidak suka, tapi inilah yang saya akan pelajari, ini yang saya akan terima. Nah, kira-kira gimana dengan kita? Gimana dengan kamu-kamu di luar sana? Udah ngerasa fulfill belum, terisi? Kalau ini adalah sebuah botol, kita sudah mengisi dia dengan tepat belum, sedikit demi sedikit dari setiap kejadian, entah itu kejadian baik, buruk. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin untuk belajar fulfill diri kita lebih dalam, untuk kenal dengan tadi self-love kita? Yang paling pertama adalah coba untuk kenali kekuatan diri kamu. Hal hebat dari diri kamu, kelebihan diri kamu, apa? Mungkin satu, mungkin lebih. Gali setiap hari, cari tahu tentang itu. Apa hal yang selama ini, yang kedua ya, apa hal yang selama ini, momen-momen apa yang dirasa tidak terlupakan bagi dirimu? Mungkin momen yang indah, mungkin momen yang tidak indah, tapi ternyata itu membawa nilai tersendiri bagi dirimu. Coba gali 2 poin ini lebih dalam untuk semakin tahu tentang sebenarnya kita memaknai diri kita itu seperti apa. Oke? Self-love itu menjadi dibutuhkan untuk kita mengenal identitas diri kita, untuk kita belajar menghargai diri kita lebih dalam, untuk kita belajar mensyukuri hal-hal apa saja yang kita miliki dan belum kita miliki. Akhirnya ini terhubung dengan kenikmatan atau kebahagiaan batin kita. Rasa percaya diri, hidup yang lebih welas asih, hidup yang lebih slow down, tenang, bisa tahu caranya recharge, dan kita tidak sibuk untuk melihat bagaimana pendapat orang atau bimbang dengan pendapat orang lain pada kita. Porsi dari self-love adalah ketika kita bisa belajar menikmati, dan akhirnya kita bisa belajar bangkit, mampu ketika kita mendapati situasi-situasi yang mungkin belum sesuai dengan keinginan diri kita. Nah, agar kita bisa lebih utuh, untuk kenal dengan diri kita sendiri, untuk tadi mencintai diri kita sendiri, ada 4 porsi yang sangat amat penting yang bisa kita kembangkan dan kenali. Yang pertama adalah self-awareness. Oke, bagaimana kita aware sama diri kita sendiri. Kita meningkatkan proses kesadaran sama proses berpikir kita. Yang dimaksud adalah kita tahu apa emosi yang kita rasakan, kita tahu hari ini terjadi apa baik buruknya, indah atau tidak indahnya, nyaman atau tidak nyamannya. Maka alangkah baiknya untuk belajar self-awareness-nya tadi adalah coba untuk membuat sebuah catatan kecil setiap harinya yang berisi tentang mungkin pikiran kita, emosi kita, dan tindakan yang telah kita lakukan. Itu poin pertama. Yang kedua, belajar mengenal dan memperdalam tentang self-worth. Keyakinan yang kita miliki mengenai diri kita sendiri. Di sini kita belajar untuk kenal kualitas diri kita. Jadi kita tuh tahu kriteria apa sih, kualifikasi apa sih yang kita miliki. Yang ketiga, ada yang namanya self-esteem. Kita kenalin ya bedanya sama tadi self-worth. Kalau di sini self-esteem lebih terikat pada kualitas dan pencapaian yang dimiliki oleh diri kita. Nah, di dalamnya tuh kita akan melihat seberapa kita puas dan nyaman sama diri kita sendiri. Sama tempat-tempat apa sih yang kita nyaman, situasi apa sih yang membuat kita nyaman, hingga akhirnya apa yang kita miliki yang membuat kita nyaman. Akhirnya ini meningkatkan self-worth kita juga loh kalau self-esteemnya terbentuk dengan baik. Yang terakhir atau yang keempat, coba perdalam dan kenali dan tumbuhkan tentang pemaknaan dari self-care. Oke, dimana kita menumbuhkan sebuah upaya, tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan diri kita. Kira-kira apa tuh tindakan-tindakan atau rutinitas yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita itu merasa lebih berdaya, lebih recharge tadi secara emosi, secara energi. Kira-kira apa? Mungkin ada teman-teman yang suka menikmati musik, ada teman-teman yang suka menikmati nonton film, atau quality time dengan orang terkasih. Bisa juga dengan memperdalam sebuah ilmu, pengetahuan mungkin tentang keagamaan, tentang membaca buku apapun itu. Coba. Jangan lupa konsep dari self-love ini akan selalu berbalik atau bertemu lagi dengan sebuah konsep untuk
Berbaik-baik pada dirimu sendiri, berkenalanlah dengan dirimu sendiri sebelum sibuk berkenalan dengan orang lain. Tidak sibuk untuk menonjolkan diri, tapi justru mengisi kekosongan yang ada dalam botol diri kita tadi. Isilah dengan tepat, dengan sesuai, dengan beberapa poin tadi terutama yang 4 sebelumnya kita bahas. Nah, coba kali ini aku mau kasih tugas buat di rumah, buat teman-teman. Yang tadi porsi-porsinya adalah kenalin pertama kekuatan dari diri kamu dan kenalin momen terbaik apa atau momen apa yang paling diingat sama kamu. Itu ditulis, boleh di notes handphone, boleh di buku. Coba tulis itu, nanti kita akan lanjutin kira-kira yang kamu dapetin apa dan kira-kira ketika mulai mengenal itu rasanya seperti apa. So, semoga ini membantu. Jangan lupa di-share boleh diskusi di Talk with Noran kali ini. Boleh juga dipasang notifikasinya. Dan juga nanti tulis di kolom komentar tentang hal yang menurut kamu seru dan kurang seru. Tulis aja. Mungkin ada hal yang ingin diinformasikan. Plus topik apa yang selanjutnya ingin kita bahas. Thank you so much. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.